Untuk teman-teman yang bisnisnya mau di-scale up, gitu ya. Jadi, yang mau di-scale up. Jadi teman-teman gini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketika dia starting tuh bagus, oke lah gitu ya, dan kebetulan memang produknya bagus, semuanya oke segala macam. Nah, ketika di-scale up, tahu-tahu ada problem. Gitu ya, dan akhirnya membuat ujung-ujungnya bisnisnya harus ada yang turun lagi, ada yang bangkrut, ada yang bermasalah sama finansial, ada yang bermasalah sama kreditur, ada yang bermasalah sama investor, ada yang bermasalah sama pajak, ada yang bermasalah sama legal, dan segala macam segala macam. Dan kejadiannya itu justru pada saat bisnis mereka lagi scale up, ya. Bahkan ada juga bisnis yang dari nol dibangun, ya dari nol dibangun sampai omsetnya puluhan miliar. Lalu habis itu tutup, selesai. Ya, kenapa? Karena ternyata ada problem legal dia dengan investornya. Ya, biasalah gitu kan. Pada saat bisnis masih kecil semuanya cincai. Begitu bisnisnya udah mulai besar gitu ya, semuanya akhirnya coba perebutan itu. Yang mana nih yang wah gua dulu gini nih, gua gitu. Akhirnya bubar jalan. Dan banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu. Ya, ada lagi yang problemnya kayak gini. Ya, pada saat bisnisnya dibangun dari nol, cuek aja sama pajak tuh. Pajak nggak, mereka nggak peduli sama pajak gitu ya, sampai akhirnya bisnisnya besar nih, datang surat cinta surat cinta dari orang pajak yang menyebabkan akhirnya Anda harus pusing 7 keliling karena Anda punya, ada tagihan pajak yang luar biasa besar, akhirnya bingung sendiri. Nah, jadi banyak juga yang kayak gitu, ya teman-teman ya. Nah, trap-trap seperti ini, jebakan-jebakan seperti ini yang harusnya harusnya betul bisa kita hindari sejak awal, teman-teman. Ya, jadi saya mengerti memang bahwa kalau kita pertama kali bisnis, tentunya yang paling enak ngomongin apa? Produk apa yang disukai sama pasar? Bagaimana memasarkannya? Bagaimana program marketing, branding, selling, distribution-nya? Lalu bagaimana digital marketingnya, bla 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 seperti itu. Emang itu yang harus Anda lakukan, gitu ya. Pada saat Anda mau memulai, kenapa? Karena penting sekali mendapatkan traction dari produk kita. Tapi teman-teman jangan terlena gitu ya. Karyawannya masih 2 bilangnya UKM. Karyawannya 11 masih bilangnya UMKM. Karyawannya 50 ngomongnya masih UMKM lagi. Karyawannya udah 500 masih aja bilangnya UMKM. Ini kan masalah mental aja sebenarnya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya dia pebisnis-pebisnis seperti ini cuma pengen gede tapi nggak pengen ada problem-problem legal, problem pajak dan segala macam. Nah, nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena makin gede bisnis kita, makin kompleks permasalahannya. Nah, ini yang harus kita hindari ya teman-teman ya. Jangan sampai usaha yang kita bangun babak belur dari nol, ujung-ujungnya akan selesai dalam hitungan hari, atau cuma hitungan minggu, atau cuma hitungan bulan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian kayak gini. Nah, untuk itulah saya coba bagikan sedikit materi gitu ya siang hari ini. Nah, tentunya nggak banyak nanti yang saya bisa bagikan karena waktu juga dan saya juga tentunya belum 100% fit gitu ya teman-teman ya. Tapi insya Allah kita coba maksimalkan ya sesuai dengan waktunya. Nah, teman-teman yang belum kenal, yang udah kenal, salam kenal. Senang ketemu kembali. Semoga sehat-sehat selalu. Dan yang belum kenal, salam kenal. Ya, saya Yuzak, saya founder dari ilmukeuangan.com ya, dan saya juga founder dari Accelerate ya, bersama Kang Dewa. Nih, ilmu keuangan adalah platform edukasi untuk keuangan tentang keuangan bisnis. Jadi ya, jadi kalau teman-teman ada problem, ada masalah tentang keuangan bisnis gitu ya, silakan hubungi ilmu keuangan. Kalau teman di sana banyak sekali video, artikel ya yang kami bagikan secara gratis. Jadi kalau teman-teman pengen pengen dapetin insight lebih dalam, pengen dibantu laporan keuangannya, pengen dong dianalisa, pengen tahu kayak gimana, silakan. Teman-teman ada juga yang datang ke saya tuh, Pak Yusak, tolong bantuin dong ngitungin nilai perusahaan kami. Tolong kita kita bisa bantu itu. Mas Yusak, bisa nggak ngitungin visibility? Saya mau ekspansi nih. Tolong bisa nggak dibantu bikinin visibility study?
gitu ya, capital budgeting namanya gitu ya. Jadi bagaimana bagaimana ekspansi kita ini bisa dihitung bahwa ini visible atau enggak. Nah, itu silakan teman-teman bisa datang gitu ya. Dan bahkan ada juga yang minta ke saya kayak gini, "Mas Yusak, bisa nggak Mas Yusak jadi CFO freelance saya?" gitu. Jadi karena perusahaannya lagi berkembang gitu ya, terus dia nggak bisa meng-hire CFO gitu ya, dan akhirnya banyak juga yang minta saya diminta jadi CFO freelance gitu. Jadi apa tuh? Jadi membantu ya, membantu perusahaan untuk memberikan advice atau menentukan strategik tentang keuangan bisnisnya ke depan. Silakan teman-teman ya, apapun tentang keuangan bisnis silakan ke ilmukeuangan.com ya. Kita juga ada kelas-kelas nanti saya akan ceritakan. The Accelerate ini adalah perusahaan akselerasi bisnis ya. Saya bersama Kang Dewa dan saya juga founder dari Smart Financial Map. Ini modul modul program ya yang tadi teman-teman lihat videonya itu tentang bagaimana sih mengerti bisnis finance dari A sampai Z. Nah, itu ada di SFM namanya ya. Dan bulan Maret besok, insya Allah kita akan nyelenggarain lagi yang batch yang ke-14 di Bandung. Ya teman-teman, silakan kalau teman-teman mau dalemin tuh ya tentang keuangan bisnis dari mulai basicnya sampai intermediate, sampai bagaimana kita menentukan modal, alokasi dan segala macam itu di SFM ya. Dan saya juga business advisor di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi saya membantu juga perusahaan-perusahaan yang menurut saya memang harus dibantu. Dan biasanya perusahaan ini perusahaan yang growing, yang lagi tumbuh gitu ya, yang lagi tumbuh dan dia harus kita jagain nih. Gitu. Jadi memang saya lebih spesialisasi di situ. Jadi kalau kemarin ada yang ngubungin saya, Mas Yusak, saya bisa nggak diberikan advice atau di mentoring atau didampingi gitu kan bisnis perjalanan bisnisnya. Terus emang bisnisnya apa? Belum dimulai. Waduh, sorry nggak bisa gitu kan. Jadi memang saya lebih banyak membantu bisnis-bisnis yang udah jalan, teman-teman. Ya, yang udah jalan dan udah mulai berkembang. Jadi biasanya kita coba bantuin ya. Dan saya juga international certified gitu ya untuk financial modeler and valuation analyst, ini sebuah sertifikasi profesional ya untuk memodel keuangan bisnis ya, bagaimana model keuangan dan bagaimana memvaluasi, menghitung, menganalisa nilai dari sebuah perusahaan. Saya juga financial expert di foodies, teman-teman yang pebisnis kuliner, kalau di sini silakan teman-teman belajar di foodies gitu ya. Itu saya ngajar keuangan di sana. Ya, contoh kasusnya juga banyak tentang tentang bisnis kuliner. Ya, penting juga di sana ya. Kalau nggak salah Maret besok juga ada MBK-nya ya di sana. Ya, silakan teman-teman kunjungi di Foodies dan saya juga saya expert di bisnis ID bersama guru saya Pak Budi Isman gitu ya. Saya juga ngajar di sana juga dan saya juga ngajar di beberapa kampus gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Dan saya masih aktif juga sebagai CEO dari Serasa Food. Jadi selain saya ngajar juga saya praktisi. Ya, jadi saya sampai hari ini masih aktif sebagai eksekutif di salah satu di perusahaan yang saya juga bangun gitu ya. Serasa Food perusahaan yang udah mendapatkan investment cukup lumayan besar ya perusahaan ini gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih aktif sebagai CEO-nya. Jadi selain saya sharing ke Anda tentang teori, tentang ilmu gitu ya, tapi juga saya akan bagikan sesuai dengan pengalaman saya. Dan saya juga aktif di investment company yang namanya SS Capital gitu ya, yang kita juga investasi ke beberapa perusahaan yang cukup potensial. Nah, itu kira-kira teman-teman aktivitas saya gitu ya. Selain saya punya hobi lari gitu ya, dan saya juga ya senang ya teman-teman berbagi ilmu ya ke siapapun. Oke, gitu ya teman-teman ya perkenalannya ya. Nah, hari ini memang saya sedang isoman gitu ya, tapi kondisinya udah sangat baik gitu ya dibanding awal-awal. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada kendala apapun. Oke, nah jadi saya akan masuk sini ya. Nih, kegagalan pada scale up
ini banyak disebabkan karena kurangnya perencanaan, gitu ya, eksekusi yang buruk, dan kurangnya pemahaman dan tata kelola keuangan. Nah, ini banyak kayak gini nih, kalau saya lihat. Ya, jadi kita asal scale up aja, nggak ada perencanaannya. Ada juga yang perencanaannya udah bagus, tapi eksekusinya jelek banget, gitu ya. Eksekusinya jelek banget, nggak fokus, gitu ya. Lalu masalah tim, ya, masalah tim, manpower, turnover tinggi, budaya perusahaan nggak siap. Yang tadinya yang tadinya perusahaannya pelan-pelan, tahu-tahu dibawa kencang, timnya nggak ada yang siap, nggak ada yang sanggup. Itu banyak banget kejadian kayak gitu ya. Dan yang selanjutnya problemnya adalah masalah pemahaman soal manajemen keuangan. Nah, ini akhirnya apa yang menyebabkan perusahaannya itu akhirnya banyak yang kolaps, bangkrut gitu ya. Kenapa ya? Karena gitu, asal dalam budgeting, asal dalam dalam menentukan alokasi dan segala macam. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas nantinya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, bisnis itu kan kita tahu ya, bisnis itu tentang kelola resiko sebenarnya. Pada saat bisnis Anda itu udah mulai besar, makin gede resikonya. Jadi makin besar bisnisnya, makin besar resikonya. Makin tinggi pohonnya, makin kencang anginnya. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita memulai bisnis gitu ya, Anda karyawannya cuma 2 orang, ya resikonya 2 orang. Pada saat karyawannya 100, ya resikonya 100, besar sekali gitu kan. Nah, OPEX-nya juga cukup jadi besar, overhead juga semua jadi besar, gitu kan. Nah, ini yang harus betul-betul kita lihat risikonya. Nah, maksud saya di slide ini adalah dalam proses decision making, ya. Pada saat Anda mengambil keputusan pada saat perusahaan Anda masih kecil, itu beda caranya dengan kita mengambil keputusan pada saat perusahaan kita sedang berkembang. Pengambilan keputusan perusahaan yang sedang berkembang atau growing company, beda caranya, beda ngitungnya dengan perusahaan yang udah besar. Jadi teman-teman, ini banyak variabel yang kita harus lihat lagi. Ya, pada saat bisnis Anda masih kecil, ya Anda ngambil keputusan terserah Anda, nggak apa-apa. Silakan aja. Anda bangun tidur atau Anda ngambil keputusan bisnis, silakan. Gitu ya. Kalau bisnis Anda masih baru mulai gitu ya. Tapi kalau bisnisnya udah mulai gede, gitu ya, karyawannya udah mulai banyak, pengambilan keputusannya semuanya harus segera dihitung, ya, disimulasikan. Apa dampaknya terhadap perusahaan, apa dampaknya terhadap keuangan, apa dampak jangka pendek, jangka panjangnya, dan semua itu harus harus dihitung risikonya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi karena bisnis itu tentang ngelola resiko, dan di bisnis ini ada gas ya, ada rem ya, jadi Anda harus tahu nih kapan ngegas, kapan ngerem. Oke, nah saya lanjut dulu nih. Nah, ini nggak perlu ya. Nah, jadi apa yang Anda lihat sebelum kita lakukan scale up ya. Sebelum kita lakukan scale up, teman-teman gini, scale up model itu gayanya beda-beda. Jadi Anda nggak bisa ngikutin cara scale up-nya perusahaan A, lalu Anda jiplak ke situ, nggak bisa teman-teman. Ya kenapa? Karena kondisi kesehatan perusahaan orang tuh beda-beda. Sama kayak kayak saya ini ya, COVID nih. Beda, teman-teman. Jadi kondisi saya dengan kondisi yang lain beda gitu. Dengan yang lain beda gitu kan. Walaupun kenanya sama gitu ya. Jadi tapi beda gitu loh. Ya, jadi beda. Mungkin ininya beda, imunnya beda, segala macam beda gitu ya. Jadi nggak ada yang sama. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Anda harus tahu dulu kira-kira bisnis Anda ini seperti apa sebelum Anda nanti menentukan rencana ekspansinya mau seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama Anda harus lihat adalah bagaimana revenue-nya. Ya, bagaimana omset dari bisnis Anda. Oke. Lalu bagaimana profitability-nya? Bagaimana keuntungannya? Ada yang bilang ke saya kayak gini, Mas Yusak, saya pengen bisnis saya naik 3 kali lipat. Oke. Sekarang bisnisnya berapa revenue-nya? 30 miliar setahun omsetnya. Lalu tahun 2022, saya pengen jadi 90 miliar.
Naik 3 kali lipat tuh. Oke, tapi saya pengen profitnya tetap ada di sekitar 27%. Saya mulai agak mikir, dan saya nggak mau cari investor. Kalau bisa sih cukup pakai laba ditahan aja, kan gitu ya. Pakai uang perusahaan aja. Nah, pada saat itu saya mulai mikir gitu, teman-teman. Nah, kenapa? Karena pertumbuhan yang signifikan, ya, pada saat Anda mau menumbuhkan bisnis, ya, dengan signifikan, biasanya Anda harus mengorbankan profitability, biasanya, gitu ya. Harus mengorbankan profitability. Apalagi Anda sebagai owner nggak mau ada injection dari orang lain. Anda nggak mau ngundang investor, Anda nggak mau ngundang kreditur, gitu ya, untuk mendanai ekspansi Anda misalkan. Anda cukup dapat dari modal keuntungan yang diputar terus seperti itu. Nah, tentunya ya ini kita mesti lihat lagi teman-teman. Apa iya bisnisnya bisa dimodel seperti ini? Gitu ya. Nah, jadi itu semuanya akan sangat tergantung. Ya, ada 2 perusahaan saya kasih contoh. Ini true story. Ini perusahaannya sama, ya. Ini perusahaannya sama. Bisnisnya sama lah. Ya, let's say kalau saya bilang dia sama-sama jual ayam geprek lah. Ini contoh aja ya. Jadi perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A sama-sama jualan ayam geprek. Nah, si perusahaan A, ya perusahaan A ini, dia ini secara profitability jelek. Ya, jadi profitnya tuh jelek lah. Kalau nggak salah cuma cuma ya cuma 5%, 7%. Tapi pertumbuhannya dahsyat. Pertumbuhan bisnisnya dahsyat. Cabangnya bisa langsung 10 kali. Nah, sementara yang B, gitu ya, dia menjaga profitability-nya di angka 20-an%. Tapi pertumbuhannya sangat lambat, gitu. Nah, ini kan plus minus ya, teman-teman ya. Anda mau tumbuh, mau scale up tuh bagaimana? Karena yang namanya scale up, gitu ya, nanti saya akan sharing ya, itu ada beberapa objektif. Nah, apakah udah pasti yang namanya scale up itu ya scale up ya. Nah, itu kita objektifnya apa? Apakah pertumbuhannya kita mau pertumbuhan eksponensial ataukah extraordinary, artinya memang 3 kali, 4 kali gitu kan. Nah, pertanyaannya apa itu memungkinkan? Lalu bagaimana perusahaan bisa mendanai scale up ini? Karena scale up perlu pendanaan, teman-teman. Ya, scale up itu perlu pendanaan, gitu ya kan. Nah, jadi ini harus kita hitung ya. Apakah kalau perusahaan itu mau didanai sama perusahaannya sendiri untuk melakukan scale up, kemungkinan kemungkinan ini akan menggerus profitability. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Anda punya bisnis ayam geprek 10 cabang, tapi profitnya cuma 5%, gitu ya. Anda ngorbanin profit untuk ini cabang misalkan. Terus yang kedua misalkan Anda tetap menjaga profit tapi pertumbuhannya itu nggak terlalu bagus misalkan. Nah, Anda mau pilih yang mana, teman-teman? Kalau melihat profil yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang milih pertumbuhan yang cepat gitu ya. Oke, itu juga harus diperhatikan. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan juga soal cash flow. Teman-teman, Anda beruntung nih, teman-teman yang ada di dalam nih. Karena memang Juminar ini saya baru idenya tuh kemarin. Ya, kemarin banget. Saya pikir gua lagi isoman kayak gini nggak ada kerjaan. Terus bikin ini, saya minta tim saya tolong bikinin apa? Bikinin Juminar gitu kan. Nah, eh, ya jadi saya belum sempat upgrade Zoom gitu ya. Jadi Zoom yang hari ini nih memang untuk 100 orang aja dan dari tadi ini udah antri orang mau masuk nggak bisa gitu ya. Jadi pastikan Anda nggak keluar-keluar karena kalau Anda keluar jebret itu Anda udah nggak bisa masuk lagi deh, susah masuk lagi. Gitu ya. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi selain profitability yang harus Anda perhatikan lagi soal cash flow. Bagaimana profil cash flow dari bisnis Anda? Gitu ya. Saya ketemu satu perusahaan gitu ya, satu perusahaan lalu dia mau di scale up. Kebetulan
idenya bagus, produknya juga oke lah gitu ya, bagus banget. Lalu setelah saya lihat keuangannya, oh ternyata dia ini selalu kalah di cash flow. Ya artinya apa? Artinya pembayaran dari customer-nya itu lebih nggak lebih cepat lah, ya lebih cepat, sorry lebih lambat dibanding dia harus membayar ke supplier, gitu ya. Nah, sementara dia gamenya dia punya inventory-nya cukup besar. Nah, saya pikir ini agak ruwet nih. Kalau cash flow gamenya kayak gini gitu ya, bukan berarti nggak bisa dikembangkan, bisa, tapi ini betul-betul harus dihitung nantinya. Jadi yang namanya cash flow juga harus diperhatikan, gitu ya. Selanjutnya soal tim, ya tim juga ini menarik ya teman-teman ya. Eh, Kesiapan tim. Banyak perusahaan yang ketika di scale up malah jadi bobrok tuh. Kenapa? Karena timnya lupa dikasih tahu bahwa perusahaan mau ngebut nih, mobil mau ngebut nih, pakai sabuk ya teman-teman ya. Nih nggak ada yang nggak dikasih tahu sama bosnya, atau bosnya ngambil sendiri di atas, jebret di bawah ngebut tuh, di bawah rontok semua tuh teman-teman. Gitu ya. Nah, ini juga harus disiapin teman-teman. Dalam proses scaling up, tim ini sangat penting. Ya, tim ini sangat penting. Tanpa adanya tim, waduh, sia-sia kita punya punya planning gitu ya teman-teman ya. Ini harus disiapin. Nah, terus juga masalah brand juga ini penting teman-teman. Yang maksud saya gini ya. Maksud saya jangan sampai Anda scale up tapi brandnya ini belum didaftarin gitu loh. Dan ini ada yang kayak gini. Ya udah digedein, dipromoin, di cabangnya dibuka-buka di mana-mana, nggak taunya dia bukan pemilik sah, belum belum secara resmi memiliki merek tersebut. Ya, ini fatal ya teman-teman ya. Ya jadi ini juga harus diperhatikan. Terlebih juga masalah legal ya, masalah pajak. Ya, ini hati-hati ya teman-teman ya. Kita pada saat kita mau scale up itu mulai kedengeran gitu ya sama orang pajak gitu kan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, ini ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan nantinya sebelum Anda lakukan scaling up. Nah, bisnis life cycle Anda harus tahu dulu teman-teman, kapan Anda scale up, Anda ada di mana sekarang. Gitu ya, Anda ada di mana sekarang. Apakah Anda masih baru mendevelop bisnis, ataukah masih di startup atau di growth state. Nah, saran saya sih Anda scale up-nya di mana? Ada beberapa poin ya. Scale up tahap awal Anda bisa lakukan dari proses startup ya sampai growth. Dan di sini caranya gimana? Pastikan produk Anda ini traction-nya udah bagus atau udah mendapatkan produk market fit ya. Jadi market ini udah suka dengan produk Anda. Repeat order-nya tinggi. Gitu ya. Customer-nya ini suka beli terus, beli terus, beli terus ya. Dan referralnya tinggi. Orang yang kasih testimoni juga banyak segala macam. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa Anda lakukan scale up, gitu ya. Nah nanti ada scale up-nya ada banyak fasenya ya teman-teman ya. Nah fase berikutnya nih pada saat Anda growth state menuju ekspansi. Nah ini saya banyak ngerjain perusahaan di sini nih, di fase ini nih. Lagi growth gitu ya menuju ke sini. Wah ini hati-hati nih teman-teman di sini nih. Ya saya kasih tahu ya teman-teman ya. Di sini PR Anda bagaimana membuat produk yang disukai sama pasar. Udah itu aja dulu. Di fase development stage. Bagaimana Anda bisa menciptakan bisnis, produk, service gitu ya, yang betul-betul fit to market. Itu aja dulu, pikirin ini, teman-teman. Ya. Nah, terus juga apalagi yang mesti Anda pelajari di sini? Marketing. Ya, market landscape-nya seperti apa? Gitu ya. Anda tentukan positioning-nya seperti apa, differentiation-nya gimana, pricing strateginya bagaimana, channel distribution-nya bagaimana, bla 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 di sini semua nih. Startup sampai growth, ya, pengembangan channel distribution di sini. Nah, begitu di sini teman-teman, ini game-nya nih ya, lebih banyak nih ya. Game-nya ini cuma pertama di operational profitability. Game-nya ini kebanyakan ini ke orang gagal masalah financial management sama apa? Manpower sama tim. Nah, di sini problemnya nih teman-teman, harus kita kelola ya di sini. Dan ini dari hasil survei saya teman-teman, banyak sekali business owner nggak menguasai bidang ini di sini.
dan akhirnya apa? Dia mulai babak belur di situ. Ya, saya pernah melakukan survei, teman-teman. Pernah melakukan survei itu, saya tanya ke pengusaha, gitu ya, beberapa pengusaha. Saya tanya waktu itu, ilmu ilmu apa yang paling mereka kuasai di dalam bisnis? Yang menjawab finance itu cuma 5%. Yang menjawab finance itu cuma 5%. Yang selebihnya tuh ilmu jualan, ilmu marketing, ilmu segala macam gitu ya. Itu banyak gitu ya. Nah, yang paling unik adalah yang 5% ini itu bisnis yang paling kuat gitu. Jadi pengusaha-pengusaha yang paling kuat. Nah, jadi kenapa? Karena di sini saya katakan teman-teman, ini gamenya pada saat Anda udah fase di sini. Anda harus betul-betul kuat dalam financial management dan juga manpower management. Jadi ya teman-teman, ini gamenya udah beda. Kalau masuk ke sini teman-teman, apalagi game yang di sini nih, ini udah beda lagi. Diversifikasi, konglomerasi, gitu ya. Vertikal apa namanya? Backward forward integration, merger acquisition, itu udah beda lagi game di sini. Ada perusahaan yang masih di sini, ketemu sama saya, Mas Yusak, saya mau melakukan merger. Apalagi merger? Belum waktunya gitu kan. Apa dasarnya lakukan merger? Apa dasarnya pengen melakukan acquisition? Fokus saja dulu ya kalau bisnis kita masih di sini. Gitu ya. Ada juga yang udah di sini. Udah mulai bagus dia. Ya, jualannya udah oke, segala macam. Mulai kegoda untuk apa? Untuk mainin di belakang. Main di belakang misalkan nih, ada restoran. Ya, restoran ini tadinya dia udah cukup berkembang pemasarannya di sini. Harusnya dia ekspansi outlet, tapi dia malah bangun central kitchen. Ini buat saya sih agak aneh gitu loh. Buat saya sih agak aneh. Lihat state-nya. Ya lihat state-nya. Kalau state Anda udah di sini, fine, kita main ke belakang atau main ke depan. Gitu ya. Anda mau ngapain? Anda mau merger, mau mau apa lagi gitu kan. Nah, itu silakan. Gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan Anda paham bisnis kita tuh sekarang ini ada di mana. Kenapa? Karena setiap ini kurva S ini, teman-teman. Di dalam grafik ini gamenya ini beda-beda. Ya, gamenya beda-beda, problemnya beda-beda. Oke, jadi tolong dipahami ya. Nah, jadi bagaimana scale up yang sukses? Nah, yang pertama adalah Anda harus bisa mengenali bisnis Anda dulu, paham dulu nih. Pertama Anda paham tadi Anda ada di step yang mana. Yang kedua adalah Anda paham dulu tentang bisnis Anda. Yang pertama adalah Anda harus paham dulu industrinya kayak gimana. Ya, teman-teman harus betul-betul tahu banget ya bisnis Anda itu ada di industri yang mana. Ini true story ya. Ini true story. Saya pernah membantu salah satu bisnis. Ya, salah satu bisnis. Nah, bisnis ini pada saat saya bantuin, terus saya tanya, Anda ini bisnisnya di industri apa? Ya, kayak gitu. Hmm, terus dia bilang advertising. Advertising. Oke. Oke. Siapa perusahaan mana yang eh, di industri advertising yang udah TBK? Saya tanya kayak gitu. Yang udah TBK. Terus dia sebutkan ya ada Fortune, terus juga ada juga Mahaka dan segala macam. Lalu saya tanya, apakah bisnis Anda sama dengan bisnis mereka? Enggak. Lalu apa yang sama bisnis Anda dengan bisnisnya mereka? Enggak ada. Lalu sebenarnya bisnis Anda apa? Industrinya apa? Sampai itu, oh, iya, industri kita sebenarnya apa? Jadi nggak tahu teman-teman. Teman-teman, kalau kita nggak tahu industrinya kita apa, gitu ya, Anda tuh udah kayak ini ya, Anda kayak kayak jalan-jalan di satu tempat yang Anda nggak tahu itu di mana gitu. Anda nggak tahu itu ujungnya apa, arahnya kemana, pertumbuhannya kayak gimana, Anda nggak tahu teman-teman. Jadi Anda harus betul-betul clear, Anda harus paham industri Anda ini ada di mana. Apakah industrinya food and beverage, apakah industrinya pariwisata, dan ini penting sekali. Ya karena kita pengen tahu nih,
Kita pengen tahu apanya sih? Yang pertama pertumbuhan dari industrinya. Yang kedua adalah siapa aja yang udah main di industri itu. Siapa pemain besarnya? Siapa big player-nya? Gitu kan? Terus Anda bilang kayak gini, Anda bermain di industri X misalnya. Terus saya tanya, siapa pemain di situ? Belum ada, Pak, baru kami sendiri. Ya itu udah pasti bukan industri, gitu ya. Udah pasti bukan industri. Anda nggak mungkin ada di satu industri yang orang lain nggak ada di sana, gitu kan. Nah, jadi harus tahu dulu. Nah, yang kedua adalah bisnis model, ya. Anda coba kenali bisnis model Anda seperti apa. Cara Anda mendapatkan revenue, menghasilkan revenue, gitu ya, menarik pelanggan itu kayak gimana bisnis modelnya. Apakah bisnis model ini masih bisa kita gunakan ke depan atau enggak? Ataukah kita mau merevisi bisnis model kita? Ataukah kita mau sedikit touch up, merubah sedikit bisnis model kita? Penggunaan teknologi ini juga menjadi hal yang penting, banyak sekali. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dia ini sulit sekali melakukan perubahan. Kenapa? Karena ya udah besar, udah jadi gajah gitu ya. Sulit sekali bergerak, nggak terlalu fleksibel, gitu ya kan. Padahal industri atau dunia udah menuntut perubahan bisnis model. Jadi bisnis model ini juga harus diperhatikan, teman-teman ya. Nah, lalu yang ketiga soal masalah kompetitor. Di kompetitor ini juga harus diperhatikan. Anda harus paham kompetitor Anda itu siapa. Nah, Anda hanya bisa tahu kompetitor Anda siapa kalau Anda tahu industrinya apa. Ya, jadi cari tahu siapa sih kompetitornya, lalu bagaimana strategi mereka, apa yang mereka lakukan, gitu ya, dan segala macamnya. Ya, Anda harus paham. Lalu juga masalah value proposition Anda seperti apa. Ya, nilai dari bisnis Anda ini seperti apa sih? Ya, value-nya. Apa sih value apa yang disukai sama customer, gitu ya, yang itu dimiliki sama Anda dan itu menjadi kekuatan Anda. Nah, ini juga penting. Terus juga masalah barrier to entry. Apakah bisnis yang Anda jalankan sekarang itu entry barrier-nya cukup tinggi sehingga nggak akan banyak orang yang akan ikut atau masuk ke industri ini, gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus masalah tim kompetensi ini juga penting nih, teman-teman. Ada satu bisnis nih, timnya tuh lebih banyak, lebih kompeten di marketing, gitu ya. Jagonya ya marketing, gitu ya, selling dan segala macam, gitu ya. Nah, ketika perusahaan ini mulai ngebangun pabrik, wah mulai kacau semua, ya, mulai kacau semua. Kenapa? Udah mulai hitung-hitungan. Kenapa? Game di manufacturing beda dengan game di marketing. Manufacturing detail. Kalau Anda menjadi CEO di perusahaan manufacturing, wah Anda betul-betul harus bisa detail, teman-teman. Nggak bisa tuh hanya cuma lihat report-report, laporan-laporan. Anda harus betul-betul turun ke bawah, lihat datanya, ambil ke perusahaannya, dan itu sangat detail sekali, sangat detail sekali. Ya, jadi itu juga yang penting gitu ya, masalah tim kompetensi. Ya, tim Anda ini kuatnya di mana? Disitulah nanti arah scale up-nya kita akan arahkan gitu ya. Kalau memang marketingnya kuat, ya udah scale up-nya coba kita bagaimana brand kita bisa lebih dikenal, bagaimana market share kita bisa lebih besar dan segala macam segala macam. Nah, nggak usah ngomongin profitability dulu misalkan, karena ada lagi orang yang akan ngurusin soal profitability nanti. Nah, yang selanjutnya adalah soal kondisi keuangan. Ya, posisi keuangan ini juga penting ya teman-teman ya. Makanya saya kalau ada orang scale up yang pertama saya lihat dulu itu adalah financial position-nya seperti apa, gitu ya. Ini memungkinkan nggak dia dikembangkan? Apakah dia perusahaan ini bisa di scale up dengan cara apa? Dengan pendanaan internal ataukah membutuhkan pendanaan eksternal, gitu ya. Ya banyak banyak dari financial position yang bisa kita benahi. Saya memperbaiki ada satu perusahaan yang saat ini saya dengan tim gitu ya, dengan di Accelerate sedang memperbaiki, membenahi. Ini luar biasa profil keuangannya. Jadi financial position-nya
itu cukup bagus, ya. Nah, jadi dia punya EBITDA margin rata-rata di angka 28 sampai sampai dengan 35%. Lalu dia punya cash flow pembayaran di depan dari customer, bahkan customer-nya down payment gitu ya. Lalu dia bisa membayar ke supplier itu up to 45 hari. Luar biasa menurut saya. Lalu inventory dia juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Lalu dia jadi dengan cash flow yang begitu bagus ya, lalu juga profitability yang oke, maka lalu kita akan cari yang namanya itu success driver-nya apa. Ini bagaimana kita mau pencet tombol yang mana nih untuk numbuhin ini bisnis. Oh, ketemu nih problemnya nih. Customer-nya siapa, orang datang ke apa, kenapa orang beli ini, udah lakukan riset semuanya tuh. Riset customer-nya, market research, lakukan riset. Ya, sampai ketemu problemnya. Oh, ini perusahaan kayak gini ternyata. Oh, kayak gini, oh kayak gini, kalau gitu diginiin. Gas. Belum kita apa-apain, teman-teman. Ya, waktu itu cabangnya masih 2 ya, ini saya sebut aja mereknya ya, namanya Vio Optical. Teman-teman yang ada di Bekasi ya, itu ada Vio Optical, dia bisa nyembuhin mata mata minus gitu ya, itu luar biasa. Itu 5 bulan yang lalu gitu ya, 5 bulan ya, 5 bulan yang lalu saya dan tim masuk, saya benahin apa namanya, fundamentalnya segala macam kita perbaiki. Itu sampai hari ini tiap bulan itu rekor terus omset, pecah telur terus, terus naik terus, gitu ya. Seingat saya dari 5 bulan yang lalu omsetnya kalau nggak salah masih ya 1,5 M lah sebulan. Sekarang kalau nggak salah terakhir udah tembus di hampir 4 M sebulan, gitu kan. Dengan bisnis yang sama aja. Kita cuma perbaiki aja tuh fundamental ketemu. Nah, dari situ ketemu yang namanya growth driver-nya. Kita cari growth driver-nya apa. Jadi apa ya? Growth driver-nya itu, oh ini loh, ini jadi ibaratnya gini teman-teman. Kalau Anda jadi pelatih bola, saya katakan misalkan Anda pelatih bola di Barcelona. Ini let's say Barcelona zaman 5 tahun yang lalu lah ya. Karena sekarang saya udah jarang ngikutin. Udah jarang ngikutin. Nah, waktu itu Pep Guardiola, gitu ya. Dia ngelihat siapa? Dia ngelihat Lionel Messi, Xavi, gitu kan, dengan Iniesta. Teman-teman yang ngerti bola, 3 orang ini sebenarnya eh, di antara 11 cuma 3 orang ini sebenarnya kuncinya. Maka dia cuma kasih instruksi aja. Bola alirin ke sini, dah selesai. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Sama aja di bisnis. Kita cari tahu dulu, apa sih yang membuat orang tuh suka gitu. Akhirnya kita cari nih, oh ini dia nih, ini nih. Ini dia nih. Kalau gitu semua bola lariin ke sini. Lariin ke sini. Apa budget marketing? Coba lihat di sini budget marketingnya. Kita lihat budget marketing marketing kalendernya. Saya lihat. Apa ini? Nggak relate. Jadi ibaratnya kayak gini ya. Ibaratnya dia marketing kalender perusahaannya itu dia ingin melakukan 100 item, 100 program dalam setahun. Padahal yang membuat bisnisnya sukses itu cuma 2. Nah, ini kaitannya sama apa? Capital allocation, budget allocation-nya. Jadi saya bilang, loh, yang 2 ini loh yang menentukan selama ini bisnis kita berhasil. Berapa persen yuk kasih budget marketing? Kalau budgetnya di-separate, dibagi-bagi jadi 100, kan dapatnya dikit-dikit. Sekarang bagaimana kita idein ke sini? Nah, jadi itu kira-kira ya teman-teman. Jadi kalau kita dari membaca apa dari financial condition, kita akan tahu nantinya kita akan lakukan scale up. Bagaimana cara scale up yang benar? Sehingga apa? Strategi kita nih jadi betul-betulin nanti, mengarah ya, fokus ya ke satu apa namanya strategi yang betul-betul kita rancang. Ya, jadi nggak perlu nih. Makanya saya selalu katakan gini, kebanyakan perusahaan yang lakukan scale up
mereka justru pertama nih, pertumbuhannya tidak mencapai sasaran. Yang kedua, profitability-nya tergerus. Yang ketiga, timnya malah makin chaos. Ya, yang keempat, kondisi keuangannya malah jadi babak belur. Kenapa kayak gitu, teman-teman? Karena biasanya perusahaan yang lagi scale up boros. Ya, saya nggak mengatakan bahwa boros itu salah. Boros yang tepat sasaran boleh. Tapi kalau misalkan main tembak sana tembak sini, program marketingnya banyak sekali gitu ya. Tak, padahal dia nggak tahu sebenarnya yang namanya success driver dari bisnisnya itu apa, gitu ya. Itu akan mubazir, teman-teman. Ya, buang-buang duit. Nah, jadi ini yang kita harus pikirin, teman-teman. Nah, jadi ini ya beberapa hal yang harus Anda pahami. Ya, industri, nanti saya kasih contoh ya. Industri Serasa Food, saya di Serasa Food saya tahu itu saya tahu kompetitor saya. Ini gampang aja lah nih. Ini Ijah sama Racik. Ya, saya sedang ini kompetitor. Ini Ijah produk saya nih. Gitu ya. Oke, teman-teman, suara saya masih jelas nggak? Tes suara, tes. Jelas kok. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk begitu saya tahu industrinya, saya tahu siapa kompetitornya, saya lihat pertumbuhan industrinya, saya lihat datanya gitu ya. Oh, ini segala macam gitu kan. Lalu bagaimana perilaku konsumennya. Ini saya cari data-data ini jadi teman-teman. Gitu ya. Lalu saya hitung berapa besar sih pasarnya. Ya, ini kebetulan salah satu lebih banyak main di bumbu. Bumbu marketnya mencapai 31 triliun. Gitu kan. Jadi saya tahu saya pengen nge-grab berapa persen dari total market. Gitu kan. Jadi arahnya tuh udah tahu. Market share, siapa aja pemainnya di sana. Siapa sekarang yang menguasai market bumbu. Kita lihat di sini ada Racik, Sajiku, Mama Suka. Jadi saya tahu kompetitor saya siapa, dan saya ada di mana. Gitu. Dan saya akan ada di mana. Target saya mau bagaimana. Gitu ya. Nah, itu yang kita harus cari tahu, teman-teman. Lalu analisa makronya kayak gimana? Anda harus paham dulu nih faktor eksternalnya. Ya, politikalnya gimana, ekonomikal gimana, teknologi gimana, sosialnya gimana. Nah, ini kita harus lihat. Jangan sampai nanti kita scale up pada saat faktor eksternal. Ya, jadi tetap harus teman-teman perhatikan ya yang namanya eksternal faktor. Gitu ya. Nah, bisnis model. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Ya, bisnis model kita relevan atau enggak nih. Ya, sekarang kita bisa lihat ya, penggunaan teknologi ini ya udah harus kita gunakan sekarang. Ya, entah di teknologi untuk marketing, teknologi untuk production, teknologi untuk supply chain. Ya, jadi semuanya harus kita perhatikan. Mana yang bisa membuat ini lebih cepat, lebih efisien, lebih murah? Ya, mungkin dengan teknologi. Mungkin bisnis model kita sekarang terlalu tua gitu ya, menyebabkan tidak efisien. Akhirnya kita nggak lincah, akhirnya dibabat sama yang kecil-kecil. Sekarang banyak sekali tuh perusahaan-perusahaan yang baru itu menghajar habis perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena perusahaan besar itu tidak lincah gitu loh. Ya, dalam perubahan tuh sulit sekali dia. Ya, sulit sekali dia mengambil keputusan untuk bisa berubah. Nah, itu juga yang harus dipikirin ya teman-teman, masalah bisnis model. Dan yang kedua juga saya kasih ini ya teman-teman ya, satu data ya. Perbedaannya pebisnis Indonesia lokal di Indonesia dengan yang ada di luar. Saya katakan aja contoh para entrepreneur yang ada di US sama yang di Indonesia. Perbedaannya cuma dua, teman-teman. Kalau bikin produk kita oke lah. Marketing jagonya kita. Jago lah kita kalau marketing. Digital marketing, penggunaan sosial media apa segala macam Indonesia juara lah kalau menurut saya. Cuma dua yang Indonesia ini kalah. Yang pertama apa? Penggunaan teknologi. Mereka jago banget teknologi. Bagaimana teknologi itu bukan cuma sebagai komplement, tapi bagaimana bisnisnya mereka itu bisa running di dalam teknologi itu, ini penting sekali teman-teman. Ya, yang kedua apa? Masalah financial literacy. Ini dua ini yang beda.
Pengusaha di Indonesia jarang banget ada yang hobi banget mainin keuangan, jarang. Oh, mereka udah paham semua. Jadi mereka udah tahu tuh, ya bagaimana mereka mau funding, mau ini segala macam segala macam. Nah, jadi dua ini yang juga coba nanti Anda perhatikan itu. Jadi perhatikan bisnis model. Kompetitor perhatikan. Siapa sebenarnya kompetitor langsung Anda, gitu ya. Lalu apa strateginya mereka, gitu ya. Nah, lalu apa kekuatan dan kekurangannya. Lalu ada di mana posisinya, gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi ini healthy, ini fast food, ini sedikit store, ini many store. Anda ada di mana? Ya bikin tuh competitive advantage-nya kayak gimana gitu. Ya, biar kita tahu kita nih mau siapa yang kita lawan gitu. Siapa yang kita mau ambil marketnya. Kita mau ngegedein market dari cara yang seperti apa. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Lalu value proposition. Apa sih pembeda kita dengan yang lain, teman-teman? Ini penting ya, teman-teman untuk cari tahu. Kenapa? Tanpa value proposition, sulit sekali kita lakukan scale up. Kenapa? Kalau kita sulit mengkomunikasikan atau membuat satu statement pembeda antara bisnis kita dengan bisnis orang lain, maka biasanya scaling up programnya lebih banyak mainin di harga. Ya, Anda lebih banyak banting harga, promo, diskon dan segala macam nantinya. Kalau Anda tidak menemukan satu value proposition, ya teman-teman ya. Jadi dan itu susah sekali teman-teman. Ini saya kasih contoh ya. Scaling up nggak hanya ngomongin soal nambah capacity, ya, nambah karyawan, nambah production line atau segala macam. Nggak cuma kayak gitu teman-teman. Ya, tapi bagaimana value kita di mata konsumen ini betul-betul bisa dapat gitu. Karena tanpa adanya value, maka ujung-ujungnya biasanya nih scaling up itu gamenya cuma game discount. Dan ini yang paling nggak enak teman-teman. Ya, scale up mainin discount itu paling nggak enak. Ya, untuk tahap awal penetrasi oke lah. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kan habis juga. Ya. Nah, ini kalau bisnis kita nggak ada apanya, nggak ada value. Kalau orang mau beli salah satu dari 4 botol ini, ya dia akan pilih yang paling murah gitu. Ya, karena apa? Karena kalau produk kita nggak ada bedanya dengan yang lain, maka harga jadi penentunya. Nah, kalau harga menjadi penentunya, kan pada saat nanti ada perusahaan harga yang lebih murah, ya jadi kita harus turunkan lagi harga itu segala macam. Nah, ini yang sulit gitu ya. Nah, kita bangun value kita sehingga harga bukan menjadi lagi satu alasan konsumen membeli produk kita. Nah, kayak gitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi bangun value proposition kita apa untuk lakukan scale up. Barrier to entry. Ini penting teman-teman. Ya, kita mau lakukan scaling up di bisnis yang orang lain juga bisa ngikutin dengan mudah. Gitu ya. Nah, tentunya ini agak sulit gitu ya. Kalau seperti itu. Nah, ada beberapa cara teman-teman kita harus bangun barrier to entry. Nah, barrier to entry itu banyak banget ya caranya ya. Kita bisa ngebangun legal barrier, limited market, economic upscale gitu ya, competition dan segala macam gitu ya. Nah, itu bisa kita bangun. Contohnya apa? Ini Coca-Cola. Coca-Cola itu dia punya barrier to entry yang cukup besar. Ya, pertama dari patennya aja udah susah orang masuk. Yang kedua dari formulasinya juga susah juga masuk. Gitu ya. Terus juga dari economic upscale-nya, dia punya production capacity-nya, wah susah orang bikin pabrik kayak gitu. Brand loyalty-nya, waduh apalagi. Siapa yang bisa ngalahin brand Coca-Cola? Ini namanya barrier to entry. Sehingga Coca-Cola melenggang sendirian untuk kategori minuman berkarbonasi. Ya kayak gitu ya, ada Pepsi tentunya lawannya gitu ya, tapi dia yang terbesar. Karena dia menciptakan barrier to entry yang sulit sekali dimasuk. Apalagi sama dengan Nike. Wah, Nike dari sisi brand loyalty luar biasa, economic upscale, wah luar biasa. Terus dari sisi margin profitability, wah dia juga bagus banget. Gitu kan, geographical barrier, waduh udah nggak bisa ada yang ngalahin. Nah ini kita teman-teman harus bangun.
Mas Yusak, ini kan perusahaan besar. Kalau perusahaan yang ada di Indonesia ada nggak contohnya? Kopi Kenangan. Apa yang dilakukan Kopi Kenangan untuk menciptakan barrier to entry? Apakah dia menciptakan satu produk? Enggak, produknya banyak yang ngikutin kok. Gitu ya. Kok produknya Kopi Kenangan, ya banyak orang-orang yang mengklaim bisa membuat resep kopi kenangan lebih enak dari kopi kenangan. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi dia sadar, dia harus membangun barrier to entry. Apa barrier to entry-nya? Dia percepat cabangnya. Cabangnya ada di mana-mana. Gitu ya. Sehingga apa? Dia mulai mendapatkan area lokasi yang cukup bagus. Dan akhirnya brand-nya mulai kebangun. Economic of scale-nya mulai dapat. Nah, dia bangun entry barrier sehingga siapapun yang akan bermain di kategori itu tetap dia akan ada di atas. Nah, ini juga harus dibangun, teman-teman. Jadi pada saat Anda mau scale up, pikirin apa barrier to entry yang akan Anda bangun. Ya, apa yang akan Anda bangun. Jadi jangan cuma ngasal gitu ya. Sayang soalnya nanti. Oke? Nah, juga soal tim ya, teman-teman ya. Ini penting nih, whatever your business is, we are in the people business at the end. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya bagaimana Anda siap atau enggak bangun tim. Pengen bisnisnya di scale up, tapi nggak pengen hire orang. Gimana caranya tuh? Pengen bisnis scale up, tapi pelit banget ngasih budget training, development. Nggak bisa, teman-teman. Ya, Anda harus siapin tim Anda. Nggak bisa kita pelit-pelit. Ya, masalah training, development, terus masalah rekrutmen, dan segala macam. Ya, itu mulai dibangun. Perusahaan yang kami bantu, untuk kami kembangkan, mostly perusahaan itu udah cukup lumayan, ya. Omsetnya udah puluhan miliar biasanya yang saya bantuin. Apa yang saya pertama kali perbaiki? Ya cuma dua biasanya yang saya perbaiki pada saat dia mau di scale up. Yang pertama apa? Saya akan cek bagaimana tim development-nya. Saya akan tanya, udah punya HRD belum? Lucunya, banyak perusahaan yang belum punya HRD. Waduh, kawan. Jadi yang pertama kali saya bilang, HRD, kita perlu HRD. Kecepatan perusahaan meng-hire HRD ini akan menentukan maksud kita. Ya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang startup, yang lagi berkembang, lagi growing, ngelihat bahwa HRD ini cuma buang-buang duit aja. Nggak berpengaruh secara signifikan sama bisnisnya dia. Salah, teman-teman. Salah banget. Salah besar. Jadi Anda harus bangun tim. Itu yang saya lakukan. Ya, saya kasih contoh ya di View Optical, boleh dicek tuh owner-nya tuh, insya Allah owner nggak masalah saya ceritain gitu ya. Waktu Mas Yusak bantuin itu siapa yang pertama kali direkrut? Tanya aja. Saya merekrut pertama kali HR. Saya butuh HR. Segera. Dan untungnya CEO-nya nih seorang eksekutor yang bagus. Dicari, dapat. Dan pertama kali perusahaan itu menggaji karyawan profesional dengan gaji yang profesional. No problem, saya bilang. Takut dia, ya awalnya takut. Biasanya cuma gaji karyawan UMR gitu ya, atau yang ada yang di bawah UMR. Sekarang udah mulai gaji profesional, no problem. Nggak apa-apa, kita butuh. Ya. Yang kedua yang saya perbaiki adalah finance. Ya, keuangan. Kenapa? Siapa yang jaga gawang? Ini kalau kita ngebut yang jaga gawang siapa? Jadi yang pertama kita cari yang mana nih timnya nih yang akan membantu mengatur timnya. Yang kedua jaga gawang siapa? Masalah striker saya udah ketemu soalnya. Udah ketahuan nih, ini mau diapain. Tapi siapa yang mau jagain? Nah, itu dua hal ini ya teman-teman ya, yang harus betul-betul diperhatikan. Oke? Jadi bagaimana Anda membangun tim ya. Baru pertama kali perusahaan itu yang dari perusahaan manajemen tradisional saya bilang kita langsung sejahterakan karyawan. Kita adjust semuanya. Kita atur, kita lihat, kita setting KPI, insentif segala macam, terus juga insurance-nya segala macam itu semuanya kita perbaiki. Gitu ya. Karena ini penting sekali. Oke, jadi bagaimana Anda membangun tim, jadi penting. Financial position ini juga penting.
Ya, bagaimana laba rugi neraca cash flow-nya, gitu ya. Baca dulu teman-teman. Ya, laba rugi Anda seperti apa. Jangan coba ngelihat satu periode, lihat beberapa periode ke belakang. Mas Yusak, saya mau scale up, tapi nggak ada laporan keuangan, ya udah nggak usah scale up. Nggak bisa, teman-teman. Anda nggak bisa scale up kalau Anda nggak punya laporan keuangan. Itulah saya sarankan, teman-teman. Bikin laporan keuangan dari awal Anda berbisnis. Bagaimana kita menentukan revenue growth driver? Bagaimana kita mau menentukan cost structure? Bagaimana kita mau menentukan capital allocation? Bagaimana kita, kalau Anda nggak punya laporan keuangan, nggak bisa. Bagaimana kita mau forecasting, budgeting, semuanya? Nggak mungkin. Gitu ya. Kalau nggak punya laporan keuangan. Sebesar apapun bisnis Anda. Kalau Anda nggak punya laporan keuangan, susah di scale up. Yang ada kita semua pakai pakai asumsi nantinya. Jadi bahaya. Nah, jadi pastikan kita punya laporan keuangan, ya teman-teman ya. Nggak mesti bagus-bagus dulu nggak apa-apa kalau yang penting kita mulai biasakan. Catat uang masuk, uang keluar gitu ya, ada buktinya, rapihin, mulai hire akuntan untuk membantu pembukuan ya. Kalau udah mulai besar pakai software itu tahapan paling awal, teman-teman ya. Jadi lupakan scale up kalau nggak ada laporan keuangan. Nah, setelah itu baru gunanya laporan keuangan apa? Untuk kita baca, untuk kita analisa. Dari situ baru ketemu nih, oh ini caranya. Ini ada apa? Ada nggak kejanggalannya? Ada nggak yang aneh-aneh? Ada nggak yang ini segala macam? Ini penting teman-teman. Ya, jadi Anda mesti lihat ya kondisi keuangan juga seperti apa. Masalah cash flow ya, saya cepat aja teman-teman ya, karena waktunya ya. Nah, lalu apalagi yang mesti Anda perhatikan? Anda harus ketahui sukses drivernya apa. Apakah perusahaan Anda sukses karena brand Anda, brand positioning-nya, ya, atau Anda punya formulasi yang sulit ditiru? Apakah Anda punya teknologi yang betul-betul kuat, ataukah number of distribution yang udah betul jago, gitu ya, udah ada di mana-mana, timnya juga kuat segala macam. Jadi Anda harus mulai paham ya, apa yang membuat bisnis Anda itu sekarang ini berhasil. Ya, brand positioning ini penting ya teman-teman ya. Ada di mana gitu ya, Anda bermain di mana ya, positioning-nya tuh apa. Ini betul-betul harus clear. Terus juga apakah Anda punya formulasi ya. Ini contohnya McDonald kuat banget di proses desain gitu ya. Terus juga masalah penggunaan teknologi ini juga harus yang Anda perhatikan teman-teman. Ya, number of distribution. Oke. Ini agak cepat ya teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu yang detailnya, silakan teman-teman bisa ambil e-course ya di Finance Up juga teman-teman, atau mau belajar lebih dalam itu ada di SFM. Nanti saya akan kasih infonya. Oke, ini Coca-Cola juga seperti itu. Nah, lalu kapan Anda mau melakukan scaling up gitu ya? Nah, yang pertama Anda pastikan perusahaan Anda revenue-nya udah cukup oke, gitu ya. Revenue-nya, trennya juga bagus, gitu ya. Repeat order-nya udah mulai ada, jumlah loyal customer-nya terus bertambah, lalu profitability-nya juga masih oke, gitu ya. Terus juga cash flow-nya juga bagus. Nah, ini boleh sikat deh. Yuk kita scale up. Ya, biasanya saya dengan membaca laporan keuangan. Kalau Anda bisa ngasih laporan keuangan ke saya, misalkan ya, Mas Yusak, tolong dong liatin laporan keuangan saya, datanya ada sampai 3 tahun. Nah, di situ saya bisa lihat nih, oh ini scale up nih, gitu. Scale up nih, sayang nih momentumnya nih, gitu ya. Kenapa? Kalau nggak lu scale up, nanti orang lain lo yang scale up. Kenapa? Karena momennya bagus. Nah, itu bisa kita lihat ya teman-teman, dari tren dan segala macam. Nah, terus kapan waktu yang tepat scale up? Produknya udah oke, market fit, revenue growth, repeat order, loyal customer, sama yang penting nih Mas, yang ingin saya bahas, momentum bisnis. Teman-teman gini, nggak semua bisnis itu dapat momentum. Ya, ini mahal banget nih. Jadi ada satu bisnis itu momentum gitu. Di mana tahu-tahu bisnis Anda itu kedorong dengan begitu cepat.
entah karena faktor internal maupun eksternal. Biasanya bisnis momentum itu terjadi karena faktor eksternal. Dorongan eksternalnya kuat, gitu ya. Invisible hand. Ya, banyak bisnis yang sekarang itu maju luar biasa karena pandemi dan bangkrut luar biasa karena pandemi gitu. Jadi kedorong dia faktor eksternal. Produk kesehatan segala macam naik semua tuh ya during pandemic gitu ya. Nah, lalu juga ada juga faktor-faktor yang lain yang mendorong momentum itu menjadi bagus gitu. Nah, pada saat Anda mendapatkan bisnis momentum, ya manfaatkan momentum ini untuk lakukan scale up. Jangan tunggu lagi teman-teman. Jangan tunggu lagi. Kenapa? Kalau Anda nunggu lagi, hilang nanti momentumnya. Dan biasanya momentum datangnya nggak 2 kali. Ya, susah Anda dapatkan momentum 2 kali, 3 kali itu susah. Ya, jadi manfaatkan ya teman-teman ya momentum. Sama kayak orang mau lagi beli saham gitu ya, jual beli saham gitu kan. Ada yang ngelihat membaca trennya satu satu saham perusahaan, wah ini momentumnya lagi bagus nih, gitu kan. Anda beli gitu kan. Anda beli karena Anda ngelihat momentumnya. Nah, jadi Anda mesti lihat nih. Jadi pada saat Anda tahu nih biasanya momentum ini masih akan berjalan berapa lama lagi, gitu ya. Jadi sikat aja dulu di sini. Nah, ini juga harus perhatikan. Revenue growth jangan cuma ngelihat dari omsetnya berapa, tapi lihat dari trennya. Ini seperti tukang nasi goreng ini. Nasi goreng A omsetnya 15 juta, nasi goreng B 10 juta. Tapi kalau ngelihat dari trennya nasi goreng B itu terus tumbuh 20%. Nah, jadi kita bisa lihat ya, teman-teman, perbedaannya di sini. Walaupun nasi goreng A omsetnya lebih besar, tapi dari sisi tren, B yang akan lebih mudah di scale up. Jadi kalau saya ngelihat yang mana bisa di scale up, B lebih mudah di scale up. Kenapa? Karena dia bisnisnya bergerak, tumbuh terus. Ya, jadi ngedorongnya pun lebih enak ya dibanding nasi goreng A. Nasi goreng A ini kemungkinan nih konservatif, jadul gitu kan, gayanya segala macam. Nah, ini yang agak susah. Mungkin karena dia 15 juta karena udah lama aja kali. Gitu ya. Jadi ini yang kita mesti perhatikan adalah tren dari revenue kita. Ya. Repeat order juga harus diperhatikan teman-teman. Angka repeat order itu penting. Ada satu perusahaan ya, ada satu perusahaan begitu saya tanya repeat ordernya berapa? Nggak ada repeat order. Oh, kok nggak ada repeat order? Iya, kita ini bisnisnya new customer terus. New customer terus. Maksudnya, ya memang bisnis kita nggak ada repeat order. Ini true story ya. Ada satu bisnis ya yang dia itu bisnis modelnya memang tidak ada repeat order. Jadi orang sekali beli ya udah selesai. Gitu kan? Sama kayak apa namanya? Ya itulah. Pokoknya dia kayak gitu. Saya bilang kalau gitu ganti bisnis model. Mana bisa you customer terus, new customer terus gitu kan? Gila. Ya, untuk akuisisi new customer kan nggak gampang. Gitu kan? Nggak gampang. Kita harus jagain juga dong existing customer kita. Nah, ini makanya kita cari produk yang bisa kita jual juga ke existing customer. Nah, ini penting ya teman-teman. Repeat order karena menentukan produk kita ini diterima atau enggak di pasar. Ya, loyal customer juga ini penting sekali kita bangun. Nah, ini mungkin terakhir yang ingin saya ceritain nanti teman-teman ya. Jadi, lalu bagaimana sih kita melakukan scale up? Ya, yang pertama adalah Anda harus tentukan dulu ya, Anda harus tentukan dulu tujuan ya atau objektif dari bisnis Anda. Gitu ya. Terus juga baru Anda analisa dari omsetnya, Anda analisa bagaimana cara menganalisa revenue itu mungkin nanti lebih dalam ya, nanti kita akan bahas di sesi yang lain gitu teman-teman ya. Ini terus juga revenue growth planning-nya seperti apa? Bagaimana Anda menentukan revenue growth planning? Apa nih revenue growth planning? Gini teman-teman. Anda mungkin punya produk ini banyak. Yang mana yang ingin Anda fokuskan? Gitu ya. Apakah semuanya ingin Anda fokuskan? Anda lihat historinya gitu. Ya. Jadi Anda harus tahu dulu nih teman-teman. Ya harus tahu dulu revenue ini bakal datangnya dari mana. Lalu dari sisi cost structure-nya bagaimana? Oke. Anda pengen punya profitability seperti apa? Bagaimana kita
apakah akan lebih banyak fixed cost-nya atau lebih banyak variabelnya nanti. Ini akan sangat tergantung dari bisnis Anda, planning-nya mau kayak gimana. Lalu capex planning, apa nih capex planning? Teman-teman, bagaimana mungkin Anda mau scale up tanpa capex? Anda harus capex. Capex ini capital expenditure, belanja modal. Anda beli aset lagi, gitu ya. Nah, planning-nya bagaimana? Ini harus dihitung, teman-teman. Ya, harus dihitung. Berapa rasio capex terhadap pertumbuhan omset? Kalau omsetnya nambah sekian miliar, berapa aset yang harus kita beli? Nah, ini harus dihitung, teman-teman. Gitu ya. Dan semuanya, kalau teman-teman mau belajar lengkap nih, bagaimana menentukan objektif, analisa revenue growth planning, menentukan struktur biaya, menentukan capex planning dan segala macam, teman-teman boleh ikut di kelas Smart Financial Map ya, insya Allah tanggal 19-20 Maret di Bandung. Ya silakan teman-teman ikut. Di sini ada alumninya kalau nggak salah nih. Ada juga alumni yang udah ikut di Smart Financial. Itu saya bahas semuanya tuh. Gitu ya. Nah, dari situ baru nanti kita tentukan nih bagaimana manpower planning-nya, operation planning-nya, marketing plan-nya, baru kita buat financial projection-nya, menghitung nilai perusahaannya, gitu ya. Baru execution plan-nya seperti apa, ya. Nah, ini yang harus beberapa poin yang nanti kerangka berpikir kita dalam melakukan scale up, ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Revenue analysis ini panjang nih teman-teman nih. Sorry saya nggak bisa sharing sebanyak ini siang ini, gitu ya. Tapi ini materi ini Anda bisa dapatkan kalau Anda ngambil e-course, ya e-course Finance Up, ya teman-teman ya. Itu insya Allah nggak mahal investasinya, teman-teman bisa dapatkan e-course Finance Up cukup panjang. Ya, saya menjelaskan ini cukup panjang, detail. Bagaimana capex planning, bagaimana manpower planning, operation planning, marketing plan, financial projection-nya seperti apa. Sampai ini materi kuncinya, teman-teman. Ini materi kunci dari strategi kita scale up, yaitu apa? Capital allocation. Ini yang jarang banget ya teman-teman kita paham belajar ini dalam mengeksekusi ini. Capital allocation ini adalah alokasi modal, teman-teman. Uang ini harus dialokasikan kemana? Berapa persen uang ini akan dialokasikan ke marketing, ke production, ke operation, ya. Lalu berapa persen capital ini akan kita alokasikan untuk dividen, untuk buyback, untuk segala macam, ya. Berapa persen capital ini kita akan alokasikan untuk merger, akuisisi, ya. Dan ini semuanya ada ilmunya, teman-teman ya. Tergantung dari strategi bisnis kita mau seperti apa. Ya. Saya kasih bocorannya kayak gini, teman-teman. Ada perusahaan yang akhirnya gini ya, dia ini harusnya dia organic growth aja dulu. Artinya dia fokus dulu sama bisnisnya. Fokus dulu sama bisnis. Dia udah mulai bangun bisnis yang lain. Ya, biasalah kayak gitu. Akhirnya ya bisnisnya baru oke sedikit, mau coba-coba bangun bisnis yang lain, gitu kan. Akhirnya dia ngebangun, misalkan, contohnya bisnisnya tadinya itu dia produksi makanan, misalkan. Bagus nih, harusnya difokuskan dulu di situ. Dia mulai bermain ke hilirnya atau ke hulunya dan segala macam. Ya dia membangun inorganic growth namanya. Bukannya nggak boleh, tapi Anda harus tahu kapan waktu yang tepat. Gitu ya. Kalau organic growth, contohnya apa? Fokus ke R&D, pengembangan produk, market penetration, market development, product development, gitu ya. Lalu yang kedua, ada nggak tujuannya kita mau share repurchase apa nih, buyback? Mungkin dulu Anda pernah menjual saham, ya. Lalu perusahaan Anda sekarang uangnya lagi banyak. Bisa nggak Anda buyback saham yang pernah dijual? Ya, silakan aja. Ya, Anda harus hitung fokusnya perusahaan kemana, berapa budgetnya, lalu kemana alokasinya. Ini penting sekali. Ya. Lalu apakah investor kita akan kita bagikan dividennya? Ini juga penting. Gitu ya. Jadi intinya adalah ini capital allocation ini materi yang saya pikir sangat sangat penting ketika Anda mau melakukan scale up.
ya. Anda bisa dapat. Termasuk masalah funding pendanaan nanti, bagaimana kita bisa mendanai scale up kita, gitu ya. Apakah Anda mau pakai loan, apakah Anda mau pakai investor, gitu ya. Gitu ya. Lalu bagaimana working capital-nya, gitu ya. Lalu kalau Anda mau pakai loan, bentuk loan-nya apa? Anda pakai investor, Anda mau dapetinnya dari mana? Investornya jenis yang kayak gimana? Gitu ya. Apakah Anda akan ketemu yang namanya investor strategik ataukah investor finansial? Investor strategik biasanya dia mau berlama-lama di bis Anda, dia mau menguasai 50% lebih kepemilikannya agar dia juga bisa ikut kontrol, gitu ya. Atau Anda hanya butuh financial investor yang nggak harus lama-lama di bis Anda, yang dia masuk lalu Anda kembangkan lalu dia keluar lagi. Jadi ini macam-macam teman-teman yang namanya scaling up, ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, at the end yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, tadi cuma preview ya teman-teman ya, karena memang nggak banyak, saya cuma membuka pikiran aja, mindset aja gitu ya. Nah, yang paling penting apapun strateginya, kuncinya ada di eksekusinya. Ini yang banyak sekali perusahaan yang mau scale up gagal di sini, karena eksekusinya jelek, memble, gitu ya. Ya masalah tim biasanya. Terus masalah mental, mindset, budaya. Waduh, semuanya tuh ngaruh banget teman-teman. That's why pada saat saya mau lakukan scaling up, HR itu harus ada. Kenapa? Di sini akan chaos nantinya. Chaos, karena perubahan itu bikin orang nggak nyaman. Kan? Nggak ada yang nyaman sama perubahan. Gitu ya, nggak ada yang suka sama perubahan. Untuk itu kita perlu HR. Dan kalau HR-nya udah ada, saya ganti yang baru. Nggak tahu kenapa. Karena HR yang udah ada, biasanya itu dia udah terpengaruh sama budaya lamanya. Dan saya susah biasanya bekerja dengan HR yang lama. Ya saya sorry ya teman-teman ya kalau teman-teman. Tapi saya begitu orangnya. Jadi saya perbaiki, saya butuh HR yang baru biar dia punya pemikiran yang fresh. Gitu kan. Dan dia tahu nih bagaimana. Jadi dia nggak tahu historicalnya, gitu kan. Kita pengen perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Gitu. Jadi, nah itu penting juga. Jadi masalah eksekusi, masalah tim, ini menjadi hal yang krusial pada saat Anda mau scaling up. Jadi teman-teman ya. Nah, terus monitoring dan evaluasi. Aduh, ini jangan sampai deh Anda eksekusi tanpa monitoring, itu juga omong kosong, teman-teman. Ya, omong kosong. Anda eksekusi nggak dimonitor. Anda ngerjain banyak sekali program marketing nggak ada dimonitor. Mana hasilnya? Nggak bisa. Bikin weekly meeting, bikin monitor terus pada saat lakukan scale up. Ya, monitor terus. Apa yang sudah dilakukan? Apa learning-nya? Apalagi yang mesti dilakukan? Ini harus terus Anda pantau, teman-teman. Tiap minggu. Ya, nggak usah lama-lama. 1 jam cukup Anda untuk memonitor. Bikin format report yang paling simple aja. Yang penting Anda tahu, ya. Yang penting kita bisa tahu apa yang udah dan yang mana yang belum, yang mana yang kita mau revisi dan segala macam. Yang kedua juga lakukan monthly business review, ya, bersama tim Anda. Ya, lakukan apa yang udah dan, apa yang belum, apa yang harus dievaluasi, kita mau ngapain lagi. Ya, teman-teman ya. Jadi planning tanpa eksekusi ini omong kosong, gitu ya. Eksekusi tanpa monitoring ini lebih omong kosong. Jadi menurut saya harus lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan materinya, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam ya tentang keuangan dari A sampai Z yang tadi ada tuh tentang bagaimana menentukan objektif, menganalisa, membaca laporan keuangan, menentukan capital allocation dan segala macam, teman-teman boleh ikut di kelas Smart Financial Map batch ke-14 offline dan online. Ya, kita akan adakan hybrid tanggal 19 dan 20 Maret ya 2022 di Hotel Swiss Bell Inn Resort Dago Pakar Bandung gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau punya jaket seperti saya ini gitu ya, yang saya pakai ini, teman-teman bisa ikut di sini karena dapatnya bukan kaos tapi jaket yang offline ya.
Yang offline dapat jaket. Nah, yang online teman-teman juga boleh ikut. Kalau teman-teman ngerasa wah jauh di Bandung, oke silakan teman-teman daftar yang online. Dan kalau nggak salah hari ini ada harga khusus per hari ini, silakan teman-teman klik di website www.smartfinancialmap.com. Ini saya sharing. Ya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mau belajar lebih lengkap lagi tentang materi yang tadi saya sampaikan, ya teman-teman ya, yang materinya udah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa juga ikut e-course-nya, ya, ikut e-course-nya. Nah, ini juga ada harga khusus, diskon 50%, ya, ada diskon 50% untuk e-course-nya. Teman-teman bisa cek nih, di sini tim saya, gitu kan, dari ilmu keuangan sharing nih. Ini ada 50% diskon, silakan join di joinfinanceapp.com. Nah, itu materinya lengkap, bagus. Saya kasih previewnya ya, teman-teman ya. Saya coba kasih previewnya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya ya di chat ya. Saya akan jawab setelah ini. Oke, saya coba jawab dulu pertanyaan yang ada di ini kursus Finance for Scaling Up Your Business. Kapan kursus udah keluar kursusnya? Silakan cek di joinfinanceapp.com ya. Silakan di chat itu ada tuh. Mbak Chandra Lela mau dikirimin madu Mas? Ya boleh. Wah ini madu paling enak nih yang di Jambi nih. Ya madu Jambi paling enak. Waduh, thank you kalau dikirimin Mbak Chandra. Oke, profitability agar bisa monitoring dan jaga gas rem. Kalau pertumbuhan harus jaga cash flow. Kalau defisit bisa jadi bom. Ya betul. Kalau defisit bisa jadi bom waktu. Itu harus dijaga cash flow-nya. Kasus kami profit cuma 5% karena profit banyak kasih diskon 40% ke distributor. Ini masalah nih. Yang bayar nyicil 2 mingguan. Aduh, akhirnya babak belur. Aduh, ini bisnis ngapain diterusin yang kayak gini. Ini cari masalah ini, saya bilang nih. Anda ngasih diskon 40%, padahal profit Anda cuma 50%, profitnya distributor bisa sampai 25%. Enak kan jadi distributornya. Gitu kan? Nah ini Anda ngapain gitu? Anda cuma dapat berjuang keras, dapat profit 5%. Brand Anda kebangun nggak? Apa yang mahal nanti jadi dari bisnis Anda gitu loh. Ya, apa yang mahal? Kalau misalkan Anda ngorbanin profit cuma 5%, fine. Bahkan Gojek pun dia ngorbanin profit sampai minus. Tapi nilai perusahaannya naik gitu. Sekarang kita ngorbanin margin untuk distributor, kita dapat 5%. Brand kita bagus atau enggak? Ternyata enggak misalkan. Ngapain? Apa yang kita mesti perjuangkan untuk itu? Ujung-ujungnya tambah lagi. Mereka bayarnya nyicil 2 mingguan. Akhirnya perusahaan babak belur karena hutang, Bang. Ini sama sekali salah total. Ya, fatal teman-teman. Ya, jangan dimulai yang kayak gini-gini, jangan dimulai. Pikirinlah membangun bisnis yang sustain. Ya, bisnis yang sustain yang kita cari teman-teman. Ya, ini harus diperbaiki. Boleh di-share informasi indikator setiap stage bisnis life cycle sehingga kita tahu sudah memasuki stage yang mana. Ini besaran banyak faktornya ya, dari mulai asetnya, omsetnya, timnya gitu ya. Itu udah mulai masuk yang mana. Tapi kalau saya lihat yang saya perhatikan adalah dari laporan keuangan. Ya kita bisa lihat ya revenue trend-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa ketahuan nih ini bisnis levelnya udah ada di mana. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang mau join e-course Finance Up silakan. Ya saya tungguin teman-teman. Apa rekomendasi aplikasi pencatatan untuk UKM? Waduh, saya apa aja, yang penting ada, gitu ya. Banyak sih sekarang ya, banyak ya. Saya kebetulan banyak nih yang minta saya untuk menceritakan brand tertentu gitu ya. Tapi ya saya
minta nggak eksklusif gitu kan, karena ya semuanya teman-teman saya juga. Ya, saya dengan misalkan teman boleh pakai Jahir ya, silakan bagus gitu kan. Atau teman-teman mau pakai apa? Jurnal gitu kan. Silakan. Gitu ya, teman-teman mau pakai yang mana aja. Untuk tahu key driver di bis kita gimana? Wah, itu di laporan keuangan. Mas Fahru Roji, dari laporan keuangan, dari laporan penjualan tuh ketahuan tuh success drivernya apa. Ya, coba dilihat, dianalisa. Cara analisanya gimana? Belajar di Smart Financial Map. Ya, itu ada. Kalau bicara tentang repeat order, bisnis seperti yang saya jalankan sekarang, sekali repeat order. Kalau itu end user. Kalau repeat order, kemungkinan memang investor property. Kalau begitu gimana Pak Isa? Oke. Kalau misalkan bisnisnya nih properti gitu ya, ini tentunya game-nya beda ya. Kalau bisnis properti kan berarti kan bisnis kita kan kalau di land bank, betul ya, di land bank. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah bukan repeat order, tapi kepuasan konsumen. Jadi konsumennya puas atau enggak ya terhadap produk kita. Chandra, Mbak Chandra, Mas, kami baru mulai open distribusi channel seluruh Indonesia. Oh, finally. Mulai berani ekspansi karena bahan baku sekarang berlimpah. Kasih strateginya untuk menentukan distributor yang tepat untuk kerjasama. Oke, kalau produknya bagus, banyak yang mau. Ya, izin edarnya udah apa? Udah ini segala macam. Jadi gini aja, Mbak Chandra, izin edarnya udah BPOM, terus juga produknya udah proven atau belum, produknya udah disukai sama market belum. Kalau produknya Mbak Chandra nih udah banget, madunya enak banget gitu ya, madu hutan Jambi soalnya. Terus juga harganya bagaimana, lalu packagingnya bagaimana. Nah, kalau itu semuanya kira-kira udah masuk, gampang kok nyari distributor. Ya, banyak distributor nasional yang siap menampung. Oke. Coach, untuk menentukan persentase bagi hasil dengan partner, biasanya apa saja yang dihitung sehingga keluar persentasenya. Nah, jadi kalau teman-teman kayak gini, ini tergantung ya akadnya apa gitu. Kita mesti lihat dulu ya akad kerjasamanya dengan partner apa. Nah, kalau saya misalkan ambil contoh, kita berpartner akadnya itu misalkan akadnya itu apa ya investor. Jadi Anda mencari investor gitu ya, lalu investor masuk ke perusahaan Anda. Nah, itu terlebih dahulu kita harus hitung dulu pada saat let's say Anda butuh duit 1 miliar. Nah, 1 miliar ini akan di convert berapa persen kepemilikan, gitu ya, berapa persen kepemilikannya. Nah, jadi ini yang harus Anda lihat dulu. Misalkan nih ternyata 1% itu gitu ya, ada nilai perusahaan Anda, ya nilai perusahaan Anda itu nilainya misalkan 10 miliar, maka investasi 1 miliar itu adalah 10%. Nah, ini akan berkaitan dengan apa? Pada saat 10% ini akan ada kaitannya dengan pembagian dividen dan segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dihitung dulu dengan penghitungan nilai perusahaan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, keluar dulu ada foto-foto, by the way. Gitu ya. Saya mau silakan teman-teman yang mau join kelas saya di Smart Financial Math batch 14 ya. Saya akan sangat senang kalau Anda ikut offline karena offline lebih seru. Ya, lebih seru gitu kan, bisa ketemu langsung gitu kan. Nah, itu hari ini ada harga khusus ya, khusus Anda yang join hari ini, silakan Anda kunjungi website smartfinancialmap.com. Gitu ya. Nah, kalau Anda jauh, Anda boleh ikut online ya. Jadi itu hybrid dan yang online-nya juga nggak kalah
nggak kalah seru kok, ya, nggak kalah seru dari yang offline. Nah, kalau mau belajar lebih dalam tentang materi yang tadi saya sampaikan tentang Finance Up lengkapnya, ya teman-teman silakan juga join e-course-nya teman-teman. Ya, join e-course-nya itu di www.joinfinanceup.com gitu ya. Itu materinya luar biasa. Nanti saya share preview-nya ya teman-teman.